Benarkah roh orang yang sudah meninggal itu kembali ke dunia? In qata'a amaluhu, terputuslah amal. Kalaulah engkau tidak mempercepat kematianku, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pertanyaan, benarkah roh orang yang sudah meninggal itu kembali ke dunia? Nah, di sini kita akan menjawab tentang pertanyaan yang muncul dan yang tadi sudah kita sampaikan. Jawaban yang pertama, ini terdapat di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza mata banu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Jadi di sini akan kita jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menyampaikan di dalam hadis ini, idza mata banu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal dunia. Kita lihat ini sekarang, apabila manusia meninggal dunia, karena kita adalah anak cucu Adam, karena Adam adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, dan generasi setelah Adam itu adalah anak Adam, dan generasi-generasi yang selanjutnya itu adalah cucu Adam. Jadi manusialah umumnya. Idza mata banu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Yang dimaksud dengan terputus amalnya, amal seseorang itu terputus menandakan bahwa tidak akan bisa berbuat sesuatu. Orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu. Apa yang sesuatu itu? Melakukan kebaikan, dia sudah tidak bisa lagi. Ingin menolong orang, udah nggak mungkin. Ada nih fakir miskin yang membutuhkan makanan. Orang yang sudah meninggal nggak akan bisa lagi bersedekah pada saat itu. Nggak akan bisa lagi memberikan santunan berupa uang. Nggak akan bisa lagi memberikan pertolongan berupa menghibur fakir dan miskin, anak-anak yatim. Jadi sudah terputus amalnya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini dalam hal amal kebaikan. Begitu juga dengan sebaliknya, amal keburukan. Orang yang sudah meninggal dunia, maka dia tidak bisa berbuat buruk. Dia tidak lagi bisa berbuat maksiat.
Dia tidak lagi bisa untuk melakukan semua kejahatan-kejahatan yang mungkin dulu semasa hidupnya pernah ia lakukan. Jadi kalimatnya adalah inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Ini menandakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu tidak lagi bisa melakukan amal kebaikan ataupun amal keburukan. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia tidak bisa lagi melakukan sesuatu pada saat itu. Inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Ada nih, kita punya anak, dia dalam keadaan sedih. Kenapa dia dalam keadaan sedih? Karena memang masih meratapi keadaan, meratapi nasib, meratapi situasi yang pada saat itu dia merasa rindu kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia. Kan nggak mungkin nih ayah yang sudah meninggal datang menemui anaknya untuk menghibur anaknya yang dalam keadaan sedih, untuk membuat dia bahagia, untuk membuat dia bangkit, untuk melepaskan semua rasa keputusasaan. Maka inqata'a amaluhu, ayahnya yang sudah meninggal sudah terputus amalnya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lantas kenapa dengan 3 perkara itu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, bahkan dengan anak yang soleh? Ternyata walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia, maka ada satu kelebihan yang bisa dia dapatkan. Ada satu keistimewaan untuknya yang bisa dia terima. Apa itu? Dia masih bisa mendapatkan manfaat atas amal kebaikan yang dulu semasa hidupnya pernah ia lakukan. Kemudian, tentunya pada saat ia masih hidup ya, kemudian dari amalnya tersebut, dari perbuatan baiknya tadi, itu diteruskan dan dilanjutkan oleh orang lain yang masih hidup. Masya Allah. Jadi dia masih bisa mendapatkan manfaat dari amal kebaikan yang pernah dia lakukan di masa hidupnya. Apa contohnya? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini berupa sedekah yang ketika hartanya atau sesuatu itu diberikan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Contoh nih. Kita punya uang, dari uang kita belikan batu bata. Dari batu bata ini ternyata kita infakkan untuk pembangunan masjid. Nah, batu bata yang berdiri menjadi sebuah tembok masjid yang sudah dibangun, ketika dia sudah meninggal dunia, maka ini dia sedekahnya masuk ke dalam sedekah jariyah. Orang yang meninggal tapi sedekahnya masih ada. Nah, ketika orang ini tadi sudah meninggal dunia, inqata'a amaluh, kan dia sudah nggak lagi berbuat baik, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi ternyata dia masih bisa mendapatkan manfaat dari amal jariyah yang dia lakukan. Apa manfaatnya? Pahalanya terus mengalir. Kenapa mengalir? Karena bendanya masih ada. Nah, kita lanjut. Selama bendanya masih ada, masjidnya masih berdiri sesuai dengan fungsinya, diteruskanlah masjid itu. Banyak orang yang mendirikan sholat, banyak orang yang berdoa, banyak orang yang mengadakan acara-acara keagamaan seperti Isra wal Mi'raj, Maulid Nabi, membaca Al-Quran, belajar tilawah dan lain sebagainya di dalam masjid tersebut, maka pahalanya juga akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal tadi. Terus itu mengalir.
selama masjid itu berdiri, dan selama kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid itu dilakukan, maka pahala akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Ini termasuk kita yang menginfakkan Al-Quran. Masih bisa kita mendapatkan manfaat dari amal kebaikan yang kita lakukan, meskipun kita sudah meninggal dunia. Apalagi Al-Quran itu terus dibaca, Al-Quran itu terus dihafal, Al-Quran itu terus diamalkan. Semakin banyak orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari tajwid dari Al-Quran, orang yang berusaha memahami maksud dari Al-Quran, maka semakin banyak mereka yang mengamalkan tersebut, semakin banyak pula lah pahala yang akan diterima oleh orang yang sudah meninggal tadi. Masya Allah, ini keistimewaannya. Jadi meskipun seseorang itu sudah meninggal, kemudian inqata'a amaluhu, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tapi yakinlah, di sepanjang hidupnya di masa lalu, selagi ada kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, maka dia akan berhak mendapatkan manfaat dari kebaikan-kebaikan yang di masa hidupnya pernah ia lakukan. Ini yang pertama. Begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah merupakan amal yang baik, adalah merupakan amal kebaikan, yang ketika ilmu itu diamalkan, diajarkan lagi kepada orang lain, maka pahalanya juga akan terus mengalir. Anak yang soleh juga sama seperti itu. Apalagi bukan hanya pintar, tapi dia juga terus mendoakan ayahnya, dia terus mendoakan ibunya, maka doanya tidak akan ada hijab, tidak ada penghalang, langsung sampai kepada ayah dan ibunya yang sudah meninggal dunia. Insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini jawaban yang pertama, inqata'a amaluhu, bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia itu terputus amalnya, dia sudah lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ambil kesimpulannya, berarti rohnya tidak akan pernah bisa untuk kembali ke dunia ini. Rohnya tidak akan bisa untuk bertemu dengan orang-orang yang masih hidup, baik itu dari anaknya, istrinya, cucunya, keponakan, dan lain sebagainya. Tidak lagi bisa dia menemui keluarga, tidak bisa rohnya itu menemui teman, tidak bisa rohnya itu menemani orang-orang yang pernah bekerja dahulu, ataupun orang-orang yang pernah dekat dengannya. Apalagi orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Jadi tidak akan pernah. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjut. Di sini kita lanjutkan dalil yang kedua. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, untuk dalil kita yang kedua ini terdapat di dalam Al-Quran
Surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," dan infakkan kamulah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Kalau engkau punya harta, infakkanlah hartamu. Kalau engkau punya rezeki, infakkanlah sebahagian dari rezekimu. Kalau engkau punya uang, infakkan uangmu. Kalau engkau punya beras, infakkan berasmu. Kalau engkau punya sayur yang lebih, maka infakkan sebahagian sayurmu untuk orang lain. Kalau engkau punya sesuatu, maka sesuatu itu infakkanlah. Kenapa? Karena sesuatu yang kita pegang, harta, beras, pakaian, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan bagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari rezeki yang diberikan dan diturunkan oleh Allah untuk kita, masih ada orang lain yang punya hak, sehingga haknya perlu kita tunaikan dari infak yang kita keluarkan tersebut. Maka perintah Allah, infakkan sebahagian hartamu. Allah Subhanahu wa taala lalu melanjutkan, "Min qabli ayyatiya ahadakumul maut," sebelum kematian datang menjemputmu. Sebelum engkau menghadapi ajal, sebelum engkau meninggal dunia, sebelum rohmu dicabut oleh Allah, sebelum Israel datang untuk mencabut nyawamu. Jadi dari sekarang Allah memberikan perintah, berinfaklah. Berinfaklah sebelum engkau meninggal. Berinfaklah sebelum nyawamu berada di ujung tenggorokan. Jadi di sini perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak sebelum meninggal. Nah, kita akan di sini jadi penasaran, ada apa? Ada apa sebenarnya kalau Allah memberikan perintah berinfak sebelum meninggal? Kenapa ya? Lalu di sini Allah melanjutkan, "Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ternyata ini adalah merupakan kisah bahwa orang yang sudah meninggal dunia karena dia tidak pernah berbuat baik, karena dia tidak pernah berinfak, karena dia tidak pernah melakukan kebaikan, dia menyesal. Menyesal sekali. Sampai dia berkata kepada Allah, sampai dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib." Kalaulah engkau tunda saja, kalau Allah engkau tunda sebentar saja dari kematian yang engkau berikan kepadaku, kalaulah engkau tidak mempercepat kematianku, andaikan engkau melambatkan sebentar aja dari kematianku ini, fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah, aku akan berinfak, wa akum minas sholihin, dan di sini aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi menyesal orang itu, karena sedikit pun infak selama hidupnya dia tidak pernah melakukan. Yang pada akhirnya begitu dia meninggal dunia, masuklah dia di alam barzakh. Tidak ada amal yang bisa menemaninya di alam barzakh sana. Tidak ada amal yang bisa menerangi di dalam kegelapan di alam barzakh sana. Tidak ada amal yang bisa memberikan cahaya tatkala kita mendapatkan kegelapan di alam barzakh sana. Tidak ada amal yang bisa membantu dia dari siksa pada saat dia berada di alam kubur. Itulah sebabnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib." Aku menyesal ya Allah, aku menyesal sekali ya Allah. Laula akhartani,
kalaulah engkau itu mau memperlambat dari kematianku, kalaulah kiranya seandainya tidak engkau percepat kematianku ini, fa'asaddaqa, maka aku akan kembali ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk aku bisa bersedekah, untuk aku bisa berbuat baik dengan menginfakkan sebahagian hartaku. Wa akum minas sholihin, sedangkan aku akan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Jadi dia menyesal karena dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Maka kalimat yang dia ucapkan adalah laula akhartani, seandainya ya Allah, seandainya aku masih hidup, seandainya engkau memperlambat kematianku, seandainya engkau tidak mempercepat kematianku, kan aku masih hidup ya Allah, hartaku itu masih ada dan masih kupegang ya Allah. Kalau aku masih hidup aja saat itu ya Allah, dan engkau tidak mempercepat kematianku seperti ini, maka di dunia aku akan berbuat baik dengan bersedekah ya Allah. Itulah nanti yang akan menjadi amalku, itulah nanti yang akan menjadi temanku, itulah amal yang nanti akan menemaniku di alam barzakh ini ya Allah. Ya Allah, sekarang ini kalaulah aku masih hidup, fa'asaddaqa, maka aku juga akan bersedekah ya Allah. Hanya kalimat yang diucapkan berandai-andai, seandainya, kalaulah, sekiranya, tapi ternyata dia tetap berada di alam barzakh juga. Dia tidak bisa kembali ke dunia. Kenapa? Karena dia memiliki batas antara alam barzakh dengan alam dunia. Inilah yang menyebabkan bahwa seseorang yang sudah meninggal, ketika dia hanya memiliki bekal yang sedikit, maka dia akan merasa sedih. Dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dia akan penuh dengan rasa penyesalan. Sehingga kebanyakan terus berandai-andai, andaikan masih hidup, aku akan bersedekah. Andaikan Allah memperlambat kematianku, aku akan berbuat baik. Andaikan kematianku tadi tidak dipercepat, aku akan kembali lagi ke dunia, sehingga aku bisa menginfakkan sebagian hartaku. Dan ini hanyalah kalimat yang berandai-andai, yang pada hakikatnya dia tetap berada di alam barzakh, yang pada saat itu rohnya siap untuk mempertanggungjawabkan setiap amal baik dan buruknya yang pernah ia lakukan selama ia hidup di dunia dahulu. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, itulah tadi jawaban demi jawaban yang sudah kita uraikan tentang beberapa dalil yang telah kita sampaikan, baik yang terdapat di dalam Al-Hadis maupun Al-Quran, sebagai jawaban dari pertanyaan kita. Benarkah roh orang yang sudah meninggal itu kembali ke dunia? Apakah mungkin orang yang sudah meninggal dunia, rohnya itu kembali ke dunia? Maka di sini kita sudah membahas secara detail dan mendalam. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.